Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman kembali hadir dan renungan malam seiman ini ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntara dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Judul renungan malam ini adalah Mandul Salah Sendiri. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Kejadian 30 ayat 1. Kemandulan adalah satu hal yang tidak dikehendaki oleh setiap wanita. Dan pada umumnya kalau mereka sudah menikah, mereka mengharapkan untuk mendapatkan anak. Dari ayat inti di atas kita dapat melihat betapa Rahel cukup menderita karena Lea mendapatkan beberapa anak, sedangkan ia tidak melahirkan anak bagi Yakub. Bayangkan, sampai Rahel berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Untung sekali Tuhan dalam kasih-Nya akhirnya membuka rahim Rahel sehingga dia melahirkan Yusuf dan Benyamin. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan Rahel mandul pada awal pernikahannya dengan Yakub. Namun sekarang ini banyak yang tidak menyadari bahwa kemandulan bisa terjadi karena kesalahan kita sendiri. Salah satu hal yang dapat menyebabkan kemandulan adalah karena orang merokok. Inilah yang telah dilaporkan oleh mereka yang telah mengadakan berbagai penelitian mengenai hubungan antara merokok dan kemandulan. Penelitian menunjukkan bahwa wanita yang merokok menurunkan kesuburannya sebanyak 25% dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok. Di samping itu, perokok wanita menopause 1-1,7 tahun lebih dini dari wanita yang tidak merokok. Kemudian didapatkan pula bahwa perokok wanita menyebabkan menstrual syndrome dan pendarahan vagina yang tidak teratur. Bagaimana keadaannya dengan perokok pria? Ternyata rokok juga menyebabkan menurunnya jumlah sperma pada pria, serta meninggikan frekuensi pembentukan sperma yang abnormal, dan menurunkan mobilitas sperma sehingga sulit terjadi pembuahan. Bahkan rokok juga dapat menyebabkan gangguan ereksi. Sementara banyak iklan rokok yang menunjukkan bahwa orang-orang yang merokok itu adalah macho, kenyataannya adalah tidak demikian. Oleh karena itu, janganlah kita sampai tertipu oleh iklan yang coba mengajak Anda untuk merokok. Nah, kita telah melihat berbagai dampak negatif bagi perokok. Bagaimana pula dengan orang yang tidak merokok akan tetapi tinggal serumah dengan perokok yang dikenal dengan sebutan second hand smokers atau passive smokers. Apakah mereka ikut menderita karena menghisap asap rokoknya? Hanya di Amerika saja ada 3.000 orang dewasa yang tidak merokok meninggal setiap tahun karena menderita kanker paru-paru. Diperkirakan ada 35.000 sampai 40.000 kematian dari passive smokers karena penyakit jantung. Mereka tidak merokok, tetapi karena menghirup asap rokok dari para perokok di sekitar mereka, sedangkan sang bayi yang berada di kandungan ibu perokok ikut menderita. Satu batang rokok saja akan menaikkan fatal heart rate atau denyutan jantung dan dari janin di dalam kandungan ibunya selama 90 menit dan mengakibatkan fatal tobacco syndrome. Sangat menyedihkan, sang bayi sebagai passive smoker ikut menderita oleh karena kesalahan ibunya. Bukan itu saja, berat badan bayi yang dilahirkan oleh perokok wanita lebih ringan sebanyak 200 gram dari bayi yang dilahirkan oleh ibu yang tidak merokok. Sebab itu, agar bapak dan ibu jangan sampai mandul dan anak yang dilahirkan sehat, maka jelaslah rokok harus dihindarkan. Kiranya semua kita dengan pertolongan Tuhan dapat mengekang diri sehingga memiliki kehidupan yang sehat, baik secara fisik, mental, dan rohani, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati.